Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fa iza istayqadta farji' ila ma 'araf. Betul itu dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, qala fa iza istayqadta, dan apabila engkau bangun daripada tidur engkau, maka kembalilah engkau kepada apa-apa yang telah engkau ketahui di awal. Wadawim, kemudian engkau dawamkanlah, engkau biasakanlah di atas ini tertib daripada beberapa zikir. Sebelumnya diajarkan kita membaca ayat kursi, kemudian membaca ma'udzataini, membaca amanar rasul, kemudian membaca surah ikhlas, kemudian membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca surah al-muluk, kemudian kita tidur. Itu kemarin adab tidur yang terakhir. Pertama baca ayat kursi, setelah itu kita membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir, kemudian membaca surah ikhlas, kul huwallahu ahad, kemudian membaca kul a'udzu birabbil falaq, kemudian membaca kul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca surah al-muluk, kemudian kita tidur. Jadi amalkanlah itu, kata Imam Al-Ghazali, dan dawamkanlah, biasakanlah mengamalkan itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ala hadha tertib baqiyatul umru fa iza syaqqat alaika mudawamah, maka apabila engkau kesulitan untuk membiasakan itu, apabila engkau kesulitan untuk mengamalkan itu, kata Imam Al-Ghazali, fasbir, maka sabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit di atas pahitnya obat. Minum obat pahit, kita sakit, kita mesti minum obat. Kalau tak minum obat, lambat sembuh. Kalau tak minum obat, tak sehat-sehat kita. Jadi minum obat, sabar minum obat. Orang yang sakit itu kan sabar minum obat itu. Sebenarnya tak mau dia minum obat, tapi karena sakit itulah terpaksa minum obat itu lagi. Siapapun di antara kita pasti minum obat kalau sakit, dan mesti sabar kita. Tak bisa emosi, nak ada nyubek kalau campang, tak kan sehat-sehat kita. Mati bisa kita. Kalau ada kesulitan di diri kita, susah mengamalkan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, sabar kita. Jangan cepat-cepat kita tinggalkan amalan itu. Jangan cepat-cepat kita buang amalan itu. Sabarlah kita sebagaimana sabarnya orang yang sakit terhadap pahitnya obat. Jadi maksudnya bagaimana? Amalkan juga semampu kita. Mungkin bisa cuman surah ayat Al-Kursi dengan amanah Rasul, atau mungkin bisanya membaca surah Al-Muluk saja, atau cuman bisanya membaca kul huwallahu ahad dengan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fasbir, maka sabarlah seperti sabarnya orang yang sakit di atas pahitnya obat. Intidharus lisyifa, menunggu sembuh datang, menunggu sehat datang. Kita pun macam tu, sabarlah kita menjelang dapat istiqamah.
Jadi berat, rasanya berat. Mengamalkan zikir tadi itu berat itu kalau belum terbiasa. Bayangkanlah mulai dari ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi, setelah itu amanar rasul, setelah itu qul huwallahu ahad, setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian surah Al-Muluk. Berat kalau kita tak terbiasa, tapi sabar kata Imam Al-Ghazali, sampai nanti ada waktunya engkau sudah terbiasa. Sebagaimana orang yang sakit, ia bersabar minum obat yang pahit, tapi ada yang ia tunggu, yaitu syifa, kesembuhan. Wa tafakkur fi qasri umrik, dan engkau mesti berpikir juga bahawa umur engkau kurang, kata Imam Al-Ghazali. Wa in ishta mathalan mi'ata sanah, jika engkau hidup seumpama 100 tahun. Ini umpama nih. Umpama kita hidup 100 tahun, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Engkau hidup 100 tahun, fahiya qalilatun bil idafati ila maqamika fid daril akhirah. Kalau dibandingkan untuk akhirat, 100 tahun ini sebentar saja. Wahiya abadal abad. Akhirat itu selama-lamanya. Kita di dunia cuma 100 tahun, sedangkan nanti di akhirat kita selama-lamanya. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal, maka pikirkanlah sejenak, kata Imam Al-Ghazali, bahawa sesungguhnya engkau menanggung kesulitan itu sejenak saja. Sejenak saja kita menanggung kesulitan itu. Sedangkan engkau menanggung kesulitan untuk mencari dunia sebulan, setahun kita menanggung kesulitan, padahal yang kita harapkan untuk mendapatkan istirahat cuma 20 tahun saja. Kita mencari rezeki banyak. Pas dapat banyak rezeki, pas di usia 60 tahun kita pensiun. Rezeki tak kita cari lagi. Kita cuman menikmati cuman 20 tahun saja. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bagaimana dengan akhirat sedangkan engkau akan menikmati selama-lamanya dan engkau cuman mencarinya 1 hari saja. Jadi tak berbanding, kata Imam Al-Ghazali, antara memikirkan akhirat dengan memikirkan dunia. Kita ingin bahagia selama-lamanya di dunia, kita rela berusaha sekarang. Tanya pegawai sekarang berusaha mencari uang banyak-banyak sampai waktu pensiun. Setelah waktu pensiun, dia tidak mencari harta lagi, dia tidak mencari uang lagi, dia menikmati. Cuman ia nikmati itu sampai kapan? Ada yang sampai umur 70 tahun, berarti 10 tahun ia nikmati, mati umur 70. Ada yang menikmati sampai umur 80 tahun, berarti 20 tahun ia nikmati. Cuman 10-20 tahun saja lamanya, kemudian ia mati. Bagaimana dengan akhirat? Akhirat selama-lamanya kita menikmati, tak mati-mati kita di akhirat. Tapi toh kenapa kita mempersiapkan untuk akhirat itu cuma 1 hari saja? Jadi tak berimbang antara dunia dengan akhirat kita. Sedangkan kita di dunia, kita untuk akhirat sehari saja. Fala ila raja istirahal abadan. Padahal istirahat kita nanti selama-lamanya. Jadi tak berimbang. Maka oleh karena itu, imbangkanlah antara dunia dengan akhirat kita. Wala tatawalu amalak, dan janganlah engkau memanjangkan angan-angan engkau. Jangan panjang angan-angan. Saya nanti nih setelah usia 40 tahun saya akan bangun hotel berbintang 5. Setelah hotel berbintang 5 saya akan gaji karyawan saya. Saya akan naik hajikan setiap karyawan saya. Itu panjang angan-angan itu. Umumnya orang banyak panjang angan-angan ini orang sia-sia. Apalagi corona datang, anda tahu lagi. Dan haji tadi lo lupa. Yang karyawan banyak tadi kena PHK. Jadi tak boleh panjang angan-angan, itu termasuk mengeraskan hati. Maka salah satu menurut Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, salah satu dosa batin, dosa hati adalah panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan ni, angan-angan berbeda dengan cita-cita. Kalau cita-cita sesuatu yang mungkin tercapai, sesuatu yang mungkin tercapai oleh kita, itu namanya cita-cita. Tapi kalau angan-angan sekedar rencana, dan rencana itu susah kita untuk menggapainya, maka ini tidak dibolehkan. Saya nanti kalau berbuahlah semua sawit saya yang 1000 hektar itu, saya akan buatkan ke ruko 10 ruko di Jalan Sudirman. Satu ruko saya sewakan 120 kali 10, uangnya
1,2 M. 1,2 M itu saya terima dalam setiap bulan. Saya duduk-duduk aja lagi dengan isteri, berangkat ke Eropah, berangkat ke Mekah. Itu panjang angan namanya itu. Karena tak punya sawit, jangankan 1,000 hektar, 2 hektar nak punya ya. Maka itu panjang angan-angan namanya, qaswatul qalbi, keras hati. Maksiat batin tak boleh, itu panjang angan-angan namanya. Itu tak dibolehkan. Bahaya itu. Hati-hati, fayuzqalu alaika amaluk, bahwa sesungguhnya panjang angan-angan itu memberati di atas engkau akan amal engkau. Jadi panjang angan-angan tadi payah kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganggu kita. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, Syekh seorang wali min auliyaillah daerah Rahul, Syekh Nikum, apa kata dia? Orang yang panjang angan-angan itu, saya sendiri mendengarnya, orang yang panjang angan-angan itu ketika dia tidur diganggu oleh mimpi, ketika dia bangun diganggu oleh ketika dia bangun diganggu oleh mimpi, ketika ia tidur diganggu oleh mimpi, ketika ia bangun diganggu oleh pemikiran. Jadi ketikanya lalok tabuk mimpi. Lah rasa-rasa lomaknya duduk di Eropah pergi jalan-jalan je bininya. Ketikanya jago, pikirannya terbayang je isi mimpi tadi tu. Maka bahaya. Bahaya, panjang angan-angan tu bahaya. Termasuk maksiat batin. Semoga Allah jauhkan kita dari panjang angan-angan. Amin. Dan engkau masih memanjangkan angan-angan, sedangkan ibadah engkau sedikit, kata Imam Al-Ghazali. Waqad qarabal maut, sedangkan mati itu dekat lagi. Kita ni dah dekat mati ni. Dengan bertambahnya usia kita, berarti kita mengejar mati. Maka kata para ulama, jarak antara kita dengan kematian itu sama halnya jarak antara rel kereta api dengan kereta api itu sendiri. Selagi berjalan, itu tanda ada rel. Tapi kereta api tidak akan berjalan kalau tidak ada rel. Rel ini nyawa, rel ini ajal. Kereta api kita berjalan hari ini karena masih ada rel. Tapi sampai kapan rel ini ada, kita tak tahu. Bisa saja sampai pintu tu rel tu habis, bisa saja sampai nanti, bisa saja sampai kita tak tahu, wallahu a'lam. Maka guru kita Syekh Husni Ginting meninggal dunia tadi. Itu 2 hari sebelumnya beliau masih mengajarkan hadis kepada jemaah. Kemarin pas hari Arafah beliau meriwayatkan hadis Arafah juga. Allah panggil beliau dalam keadaan usia masih muda. Beliau, kalau Syekh Said Mamduh mengatakan, beliau tu lebih banyak kenal Syekh Mesir dibandingkan dengan orang Mesir. Jadi syekh-syekh di Mesir beliau tahu dibandingkan dengan orang-orang Mesir, banyak yang tak tahu syekh-syekh yang ada di Mesir itu. Beliau musnid, memang beliau kumpulkan semua sanad-sanad hadis itu beliau kumpulkan. Itulah Syekh Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari. Beliau orang alim, bagus akhlak beliau, sangat mulia sekali. Jadi maut dekat. Sedangkan kita masih panjang juga angan-angan lah. Awak nak bangun juga ruko 12 ruko di Jalan Sudirman. Dari panen sawit yang 1,000 hektar. Angan-angan je baru. Kau matilah mendekati juga. Mati mendekati. Maka kita menjadi orang yang celaka. Wa qul fi nafsika, dan katakanlah kepada diri engkau, kata Imam Al-Ghazali, inni atahammalul musyaqqatil yaum fala'anli amutul lail. Aku sesungguhnya diriku menanggung kesusahan hari ini. Diriku menanggung kesusahan hari ini, maka bisa jadi mati aku di malam hari, atau aku bersabar di malam hari, matiku besok pagi. Jadi itu katakan kepada diri kita, jangan panjang jangan angan lagi. Katakan ke diri kita, tak usahlah panjang angan-angan lagi. Bisa jadi mati dan berko malam, bisa jadi mati dan besok pagi. Jangan panjang angan-angan lagi, kata kita kepada diri kita. Pernah tak kita berbicara kepada diri kita? Itu penting itu. Dalam tasawuf kita penting berbicara kepada diri kita. Jangan biarkan diri kita dengan sendirinya. Pandu diri dengan mengucapkan kata-kata kepada diri. Maka itulah kalimat usalli dalam salat itu memandu diri itu. Usalli fardhu subhi rak'ataini, mengajarkan di dalam ini untuk bisa sama dia dengan yang kita ucapkan.